Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Trilia Rahmah dengan nomor BP 2011-0041. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Metamedia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai studi kasus pemanfaatan sistem informasi rekrutmen atau e-rekrutmen pada PT Mitra Kerinci. Latar belakang. Perencanaan dalam perekrutan karyawan dan kebutuhan pengembangannya harus dengan jelas menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dihasilkan dari perusahaan yang diperlukan untuk menuju kesuksesan suatu organisasi. Untuk dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Hal lainnya yaitu kegagalan dalam melakukan sistem perekrutan tenaga kerja akan berdampak pada proses pencapaian tujuan perusahaan. PT Mitra Kerinci merupakan perusahaan anak perusahaan dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau yang lebih kerap dikenal RNI Group. Ia mengelola perkebunan dan 2 pabrik teh, yaitu pabrik teh hijau dan teh hitam. PT Mitra Kerinci berdiri pada 17 Juli 1990 dengan nama PT Perkebunan Mitra Kerinci yang merupakan usaha patungan antara PT P8 atau yang sekarang dikenal dengan PT PN4 dengan PT RNI tahun 1992 yang berganti nama menjadi PT Mitra Kerinci. Dan sejak 1 Desember 1998, seluruh saham dimiliki oleh PT RNI. Tujuan dari adanya studi kasus ini untuk memberikan gambaran pemanfaatan sistem informasi rekrutmen karyawan yang dapat diterapkan pada PT Mitra Kerinci. Adapun landasan teori, yang pertama yaitu rekrutmen karyawan. Penarikan tenaga kerja atau rekrutmen merupakan proses penarikan calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkannya. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Menurut Ambar Teguh Sulistiani dan Rosida, perekrutan atau rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Perencanaan dalam perekrutan karyawan dan kebutuhan pengembangan harus dengan jelas menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dihasilkan dari perusahaan yang diperlukan untuk menuju kesuksesan suatu organisasi untuk menghasilkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi rekrutmen. Sistem informasi rekrutmen atau e-rekrutmen merupakan sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sangat mudah untuk melihat manfaat nyata dari rekrutmen online. Berasal dari kemampuannya untuk menyederhanakan proses rekrutmen melalui otomatisasi berbagai tugas yang biasanya akan memakan banyak waktu dan tenaga. Software HR atau HRIS kini telah membantu banyak perusahaan dalam pengelolaan rekrutmen karyawan. Selain mengotomatisasikan proses rekrutmen dan seleksi yang dijalankan oleh suatu perusahaan, terdapat beberapa keuntungan dengan adanya penggunaan e-rekrutmen dalam perusahaan, seperti berikut. Yang pertama, menghemat waktu perekrutan. Kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, jangkauan audiens menjadi lebih luas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi perekrutan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan penggunaan rekrutmen mendatangkan lebih banyak pelamar kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan sistem informasi rekrutmen atau e-rekrutmen pada PT Mitra Kerinci. Yang pertama itu profil perusahaan PT Mitra Kerinci.
PT Mitra Kerinci berkedudukan di Kota Padang, Sumatera Barat, merupakan anak perusahaan dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI Group yang mengelola perkebunan dan 2 pabrik teh, yaitu pabrik teh hijau dan teh hitam. PT Mitra Kerinci berdiri pada 17 Juli 1990 dengan nama PT Perkebunan Mitra Kerinci yang merupakan usaha patungan antara PTP atau PTPN 4 dengan PT RNI. Di tahun 1992 berganti nama menjadi PT Mitra Kerinci, dan sejak 1 Desember 1998 seluruh saham dimiliki oleh PT RNI. PT Mitra Kerinci memiliki 2 unit pabrik teh, yaitu 1 unit pabrik teh hijau dan 1 unit pabrik teh hitam, masing-masing dengan kapasitas produksi sekitar 2 juta kilogram teh kering per tahun. Pabrik teh hijau dengan 3 grade mutu ekspor, yaitu PQ Super, dan 1 grade mutu lokal, yaitu Broken Mix. Sementara pabrik teh hitam menghasilkan 17 grade teh hitam, yaitu Common Grade atau Broken Orthodox, mulai dari Orange PQ 1 sampai dengan Broken Mix. Selanjutnya yaitu identifikasi persoalan. PT Mitra Kerinci masih menggunakan cara yang konvensional dari segi penerimaan karyawan baru, yaitu calon tenaga kerja biasanya mengirimkan berkas lamaran ke kantor pusat yang berada di Bekasi, baik melalui email, pos maupun menitipkan lamaran langsung di bagian admin. HRD biasanya akan memakan waktu yang cukup lama dalam proses seleksi, karena HRD harus mengecek dan mendata ulang data pelamar dari berkas lamaran yang masuk. HRD perlu membuka email maupun berkas lamaran satu persatu, yang membuat HRD harus mengolah lagi data pelamar, sehingga mengakibatkan besarnya kemungkinan terjadi kesalahan. Maka dari itu, perlu dibuatnya sistem yang baru dan efektif supaya memudahkan dalam perekrutan karyawan. Permasalahan yang dialami dalam perusahaan ini memiliki beberapa penyebab, dan salah satunya yaitu kurangnya pemanfaatan berbagai sistem informasi untuk meningkatkan keefektifan kegiatan operasional di bagian SDM. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian masalah. Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan di atas, maka salah satu penyelesaian masalahnya yaitu melakukan perancangan sebuah sistem informasi rekrutmen atau e-rekrutmen pada PT Mitra Kerinci. Berikut ini tahapan-tahapan perancangan e-rekrutmen pada PT Mitra Kerinci. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem. Sistem informasi penerimaan karyawan baru ini akan memudahkan HRD dalam memilih calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. HRD dapat memperbaharui info posisi yang sedang tersedia dan mengelola data calon karyawan. Sedangkan calon karyawan sendiri bisa mengelola akun, melamar pekerjaan, dan mengerjakan soal ujian seleksi pada sistem ini. Yang kedua, desain sistem. Gambaran sistem rekrutmen dibentuk dalam use case diagram, yang mana calon karyawan yang telah melakukan registrasi atau pendaftaran maka dapat melihat halaman My Profile, Edit Profile, dan halaman Job Vacancy, yaitu halaman untuk melakukan proses melamar pekerjaan. Calon karyawan dapat melihat info lowongan kerja apa saja yang sedang tersedia, lalu melamar posisi pada bagian yang diinginkan. Gambar di samping merupakan contoh use case diagram yang menggambarkan sistem calon karyawan dalam melamar pekerjaan. Selanjutnya, karyawan mengerjakan ujian seleksi. Berikut ini gambaran kegiatan sistem calon karyawan mengerjakan soal ujian seleksi di dalam use case diagram. Untuk selanjutnya, kegiatan admin atau pihak HRD mengelola info lowongan kerja. Jadi, HRD atau admin dapat memperbaharui info lowongan yang sedang tersedia. Lalu setelah info lowongan kerja dipublikasi, maka HRD atau admin dapat melihat siapa saja kandidat atau calon karyawan yang telah melamar dan memverifikasi data kandidat yang telah melamar. HRD dan admin juga dapat melihat hasil ujian tes para calon karyawan yang telah mengerjakan soal ujian seleksi. Berikut ini gambar kegiatan pihak HRD dalam mengelola info lowongan kerja dalam use case diagram.
Selanjutnya ada gambaran activity diagram dari rancangan sistem informasi e-recruitment. Yang pertama, dimulai dari calon karyawan yang melakukan login dengan email dan password. Lalu jika email dan password datanya valid, maka akan diteruskan ke halaman profil pengguna. Dan sebaliknya, jika data tidak valid, maka tampil pesan error. Pada proses ini, selanjutnya calon karyawan yang telah login nantinya bisa melihat posisi lowongan yang sedang tersedia, lalu bisa memilih posisi yang diinginkan. Setiap posisi akan tercantum persyaratan yang berbeda-beda pada setiap posisi, dan jika calon karyawan telah mendapatkan posisi yang sesuai, maka dilanjutkan dengan mengisi formulir dan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. Berikutnya di tahap akhir dari proses melamar pekerjaan ini adalah dengan klik tombol kirim dan tinggal menunggu lamaran dari calon karyawan diverifikasi oleh pihak HRD atau admin. Atau gambaran ringkasnya yaitu terdapat di samping. Yang kedua, calon karyawan yang telah mengirim lamaran dan data lamarannya berhasil diverifikasi oleh HRD atau admin, maka HRD atau admin berhak mengizinkan calon karyawan mengakses soal ujian tes. Calon karyawan yang telah selesai mengerjakan soal ujian tes, maka hasil tes akan disimpan oleh sistem. Dan hasil ujian seleksi nantinya akan ditinjau lagi oleh HRD atau admin sebagai bahan pertimbangan. Berikut ini gambaran dari activity diagramnya. Yang ketiga, proses HRD atau admin dalam mengelola informasi lowongan kerja. Jadi, langkah awal yang dilakukan yaitu dengan membuka halaman login dan memasukkan email beserta password. Jika data tidak valid, maka akan tampil pesan error. Namun, jika email dan password valid, maka akan dialihkan ke halaman HRD atau admin. Mengenai informasi lowongan kerja yang tersedia pada website, HRD atau admin dapat memperbarui informasi ini pada halaman karir. Berikut ini gambaran dari activity diagram pengelolaan informasi lowongan kerja yang dilakukan oleh HRD atau admin. Untuk aplikasi e-recruitment ini dikembangkan berbasis web. Halaman web didasarkan pada Hypertext Markup Language atau HTML standar yang memformat dokumen dan menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang tersimpan dalam komputer yang sama atau jauh. Alasan penggunaan web yaitu memiliki banyak keuntungan seperti berikut, yaitu mudah digunakan, mudah diakses, dapat diakses dari berbagai perangkat, responsif atau tampilan dalam aplikasi akan menyesuaikan dengan perangkat, dan murah dan powerful serta hemat dalam penyimpanan. Selanjutnya, subsistem yang dibutuhkan. Model sistem informasi e-recruitment ini membutuhkan subsistem input yang berupa subsistem intelijen SDM, yang mana dalam subsistem ini menghimpun data yang berhubungan dengan SDM organisasi, terkhusus hal-hal penting yang diperlukan untuk mendukung proses rekrutmen perusahaan. Di sisi output, subsistem yang dibutuhkan adalah subsistem perekrutan, yang mana terdiri dari informasi terkait pengadaan, baik itu secara internal ataupun eksternal, yang umumnya berupa market karyawan, perekrutan, jadwal interview, dan juga analisis calon karyawan. Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan. Dalam pembuatan e-recruitment ini, biaya yang dibutuhkan adalah untuk pembayaran jasa pembuatan website. Ada beberapa tahap dalam membuat website yang mungkin bisa digunakan untuk acuan untuk menyiapkan dana. Yang pertama yaitu untuk domain berkisar dari 150.000 sampai dengan 500.000. Nama domain fresh baru yang akan menjadi nama URL website Anda nantinya. Dalam memilih nama domain, direncanakan sebaik mungkin, harus benar-benar bagus dan tepat untuk mewakili website bisnis. Yang kedua, hosting berkisar dari 500.000 sampai dengan 1 juta. Harga hosting ini sudah sangat bagus, bisa menampung hingga 5.000 pengunjung per hari. Hosting merupakan tempat di mana menempatkan produk konten dan menampung visitor.
Hosting ibaratnya adalah tempat kita menyewa toko, besar kecilnya sesuai dengan ukuran toko yang kita sewa. Selanjutnya, CMS dan desain. Terdiri dari dua. Yang pertama yaitu CMS WordPress atau Joomla atau Drupal, berkisar dari 500.000 sampai dengan 1.500.000. Biasanya yang paling sering digunakan adalah CMS atau Content Management System, yaitu mesin untuk membawa website Anda mulai dari dalam pemrograman hingga tampilan desain luarnya. CMS ini paling banyak disukai karena mudah, murah, sistem pengelolaan yang dari perusahaan CMS ternama, serta mempunyai fitur yang bagus dan banyak, terutama dalam hal SEO atau Search Engine Optimization. Yang kedua yaitu web programmer, berkisar dari 10 juta hingga 100 juta. Membuat coding pemrograman sendiri secara manual untuk menghasilkan website yang sangat spesifik, mulai dari back-end coding hingga front-end desain web, biasanya diaplikasikan untuk perusahaan besar yang bergerak di bidang internet yang membutuhkan website khusus yang harus sesuai dengan fitur-fitur yang sangat spesifik. Yang keempat ada graphic design, berkisar dari 150.000 sampai dengan 1 juta. Di dalam website ada konten grafik yang banyak sedikit pasti dibutuhkan. Jika pihak perusahaan belum bisa menyediakan, bisa membayar desainer untuk membuatkannya. Nah, berikut ini simulasi biaya pembuatan website. Yang pertama itu domain berkisar 300.000, untuk hosting 700.000, untuk CMS dan desain web berkisar 1 juta dan biaya pekerjaannya 2 juta. Dan total dari biaya pembuatan website yang dibutuhkan yaitu 4 juta. Namun simulasi biaya ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kesulitan dan seberapa detailnya website yang akan dibuat, yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Selanjutnya, berikut ini rancangan user interface sistem informasi e-recruitment. Yang pertama itu adanya halaman register, lalu halaman login. Selanjutnya tampilan beranda yang berisikan job vacancy atau laman daftar lowongan pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu adanya formulir online untuk bagi pelamar kerja. Kesimpulan, PT Mitra Kelinci masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu calon tenaga kerja biasanya mengirimkan berkas lamaran ke kantor pusat yang berada di Bekasi, baik melalui email, pos maupun menitipkan lamaran langsung di bagian admin. Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan di atas, maka salah satu penyelesaian masalahnya adalah melakukan perancangan sebuah sistem informasi rekrutmen atau e-rekrutmen pada PT Mitra Kelinci. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.